Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Percaya! Upacara bendera Hari Pahlawan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, Kamis 10 November 2022 dimulai. Persiapan. Masing-masing komandan peleton menyiapkan pasukannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Bapak Ibu yang kami hormati, pejabat-pejabat upacara pada hari ini adalah sebagai berikut. Inspektur Upacara Haji Muhammad Anas Nur SHMH, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Perwira Upacara Muhammad Rafiq SPDI, Staf Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif. Komandan Upacara Khairul Anam SPD, Waka Kurikulum MA Al-Ma'arif. Protokoler Selamat Sudarmaji SP SPD, Waka Sarpras MA Al-Ma'arif. Pemimpin pasukan Sobron Jamil, Guru SMK Plus Al-Ma'arif. Budi Rohman SPD, Guru SMA Islam Al-Ma'arif. Amiroh Nurwafiah MPD, Guru MI Al-Ma'arif. Farida Ulfa SE, Guru SMP Islam Al-Ma'arif. Pengibar bendera Siti Ummu Habibah, Guru SD Islam Al-Ma'arif. Trivia Endis SPD, Guru SD Islam Al-Ma'arif. Rory Ramadhani SPD, Guru SD Islam Al-Ma'arif. Paduan suara siswa SMA Islam Al-Ma'arif. Pianis Irbah Sabita SPD, Guru SMA Islam Al-Ma'arif. Mengheningkan cipta oleh Inspektur Upacara. Ajudan Inspektur Upacara Maulana Fatih Falahuddin SPD,
Wakasarpras SMP Islam Al-Ma'arif. Pembaca teks Pancasila, Inspektur Upacara. Pembaca UUD 1945, Abdul Qadir SH.MH, Kepala MA Al-Ma'arif. Pembaca doa, Muhammad Isom SPD, Kepala MI Al-Ma'arif. Dirijen, Dr. Andes Haji Abdul Ghafur Amin SH.MH. Pembawa acara, Lulu Ernawati, Kepala SD Islam Al-Ma'arif. Penghormatan peserta upacara kepada Komandan Upacara dipimpin oleh Komandan Peleton yang paling kanan. Laporan Komandan Pasukan kepada Komandan Upacara. Laporan saya terima. Kembali ke samping barisan masing-masing. Laksanakan. Pimpinan upacara saya ambil alih. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak, gerak. Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pahlawan 10 November Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai.
Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Inspektur Upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, Dewan Pembina,
dan Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Yang saya hormati para bapak dan ibu, kepala sekolah dan kepala madrasah di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, beserta para bapak dan ibu guru yang saya hormati. Anak-anakku sekalian, peserta upacara Hari Pahlawan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah atas jerih payah, atas pengorbanan jiwa dan raga, atas kesungguhan dan keikhlasan para pahlawan. Hari ini kita sudah bisa merdeka. Mudah-mudahan jasa para pahlawan, perjuangan, pengorbanan senantiasa diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang telah gugur untuk memerdekakan Indonesia, untuk memerdekakan negara, benar-benar ini adalah perjuangan yang nyata. Oleh sebab itu mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Hadirin peserta upacara, para bapak dan ibu guru yang saya hormati, kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bersyukur atas perjuangan beliau-beliau. Malam yashkurin nas lam yashkurillah, al-hadis au kama qol. Orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia, maka dia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang tidak mau menghargai, mengingat kembali perjuangan orang-orang yang telah rela berkorban, itu semua hanya menikmati hasil perjuangan. Mereka kalau tidak mau memperingati Hari Pahlawan dan hari-hari nasional, hari upacara kemerdekaan, itu semua berarti mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari, doktrin yang harus kita adakan di dalam hati kita, kita patri di dalam hati dan pikiran kita. Kita menghargai perjuangan para pahlawan. Salah satu pejuang adalah Bapak Kiai Haji Mashkur. Beliau salah seorang pendiri Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Cara penghormatan dan apresiasi kita sebagai rasa terima kasih tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pemasangan gambar beliau, tidak hanya kita membaca sejarah beliau, tapi bagaimana kita meneladani, sekaligus kita berusaha untuk memanfaatkan apa yang sudah beliau rintis sekian tahun yang lalu. Dalam kondisi terjajah, orang-orang hebat di Singosari, orang-orang hebat di Pagentan, di Jalan Masjid, orang-orang hebat itu berpikir masalah pendidikan. Inilah sesuatu yang perlu kita apresiasi. Maka pendidikan sangatlah penting untuk mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjajah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selaku ketua yayasan, saya mengapresiasi, alhamdulillah anak-anakku hari ini betul-betul khidmat. Para bapak dan ibu guru hari ini tidak hanya yang mengikuti upacara di sini, tapi di 8 unit dari TK Al-Ma'arif Singosari sampai lanjutan atas SMK plus Al-Ma'arif Singosari, mereka juga melaksanakan upacara yang sama. Mudah-mudahan kejayaan Indonesia, kejayaan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari sebagai persembahan kita kepada para pahlawan, khususnya para perintis, para pendahulu,
para wakif, khususnya lagi Bapak Kiai Haji Masykur yang senantiasa mudah-mudahan beliau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Menyanyikan Mars Subhanul Waton. Allah
Penghormatan kepada Komandan Upacara. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara. Persembahan sajak Misbahul Waton oleh satu perwakilan siswa MI Al-Ma'arif 02 Singosari dan satu siswa SD Islam Al-Ma'arif 02 Singosari. Misbahul Waton, amanah kita semua. Bermula dari pertautan sejarah 1923. Pertemuan cita-cita dua perintis, pejuang pergerakan untuk memerdekakan bangsanya. Kiai Haji Mashkur dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Lahirlah bayi itu bernama Misbahul Waton. Misbahul Waton adalah kesejarahan kita semua. Misbahul Waton adalah cita-cita mulia. Misbahul Waton adalah pancaran ikhtiar dan doa. Saat ini bayi itu telah tumbuh dewasa dan mewarnai cakrawala perjalanan bangsa. Kita semua hari ini menikmati buah dari Misbahul Waton. Kita semua merasakan nikmatnya sebuah doa dan harapan yang telah ditancapkan menjadi sebuah tonggak perubahan. Misbahul Waton adalah sejarah perjuangan. Misbahul Waton adalah sejarah harapan dan cita-cita. Misbahul Waton adalah pelita negeri yang menyinari anak-anak bangsa agar tidak lepas kendali, menjadi insan yang tidak lupa diri. Misbahul Waton adalah ladang ibadah kita semua.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pembacaan ikrar kesetiaan Kepala Sekolah Kepala Madrasah di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Kepala TK Islam Al-Ma'arif Singosari, Ibu Ida Subkiti MPD. Kepala MI Al-Ma'arif 02 Singosari, Bapak Muhammad Isom SPD. Kepala SD Islam Al-Ma'arif 02 Singosari, Ibu Hajah Lulu Ernawati SAG. Kepala MTS Al-Ma'arif 01 Singosari, Ibu Dwi Retno Palupi MPD. Kepala SMP Islam Al-Ma'arif 01 Singosari, Ibu Evi Mauludiyah MPD. Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, Bapak Abdul Qadir SHMH. Kepala SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, Ibu Titik Susati SPD. Dan Kepala SMK Plus Al-Ma'arif Singosari, Bapak Husain Jaluli ST. Mohon untuk segera menuju tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Anas Nur SHMH selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari membacakan ikrar yang diikuti oleh pimpinan sekolah, pimpinan madrasah. Ikrar kesetiaan Kepala Madrasah dan Kepala Sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari adalah institusi yang menaungi eksistensi pendidikan, memiliki faktor kesejarahan yang tidak terpisahkan dalam upaya turut serta mencerdaskan anak bangsa, bahwa Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari mengembangkan pendidikan berkarakter keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan dengan berpegang teguh pada prinsip keikhlasan, kejujuran, kebersamaan, juga kesabaran.
bahwa kami sadar sebagai pemimpin madrasah dan sekolah bagian yang tidak terpisahkan dari Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari berikrar satu, setia mengawal menjalankan amanah cita-cita perintis pendiri penerus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari dalam menjalankan amanah dan khidmat di bidang pendidikan. Dua, berikhtiar lahir batin untuk mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai lama yang baik dan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Tiga, mewujudkan proses pendidikan yang melahirkan cendekia Islam ahli sunnah wal jamaah nasionalis, patriotis, demokratis dan humanis. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diikrarkan di Singosari pada tanggal 10 November 2022. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan ikrar oleh Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Ketua Yayasan Pendidikan Al-Singosari, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Penyerahan ikrar kepada Kepala Sekolah, Kepala Madrasah.
Itulah foto Kiai Haji Maskur, satu pendiri Yayasan Pendidikan Al-Marif Singosari yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November 2019 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kepala sekolah, kepala madrasah, beserta pengurus yayasan dipersilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin peserta upacara yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama refleksi Hari Pahlawan, keteladanan Bapak Kiai Haji Maskur yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Al-Marif Singosari, Bapak Haji Muhammad Asy'ari Sarbani, sarjana hukum. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami lanjutkan, saya mohon anak-anakku yang ngayup kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anakku yang saya sangat sayangi, pengurus Yayasan Pendidikan Al-Marif Singosari, Dewan Pengawas dan Dewan Pembina yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama memperingati peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2022. Mudah-mudahan niat baik kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, refleksi ini kami berikan judul Pahlawanku, Teladanku. Ini kami mohon anak-anakku didengarkan betul-betul untuk meneladani perjuangan para ulama dan para pendahulu kita. Perlu diingat bahwa perjuangan kemerdekaan menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan pesantren. Sebab kalangan pesantren menjadi bagian dari simpul-simpul perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan yang ada. Salah satunya adalah munculnya fatwa resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945 yang diyakini menjadi presiden terjadinya rentetan peristiwa monumental lain seperti peristiwa 10 November 1945 hingga agresi militer II pada akhir tahun 1948 hingga pertengahan tahun 1949. Dalam perjuangan tersebut, baik pada saat sidang-sidang BPUPKI, PPKI hingga agresi militer dan militer kedua, militer pertama dan kedua, perlu dicatat nama seorang ulama yang berasal dari Singosari Malang bernama Kiai Haji Maskur. Bersama kiai-kiai lain, Kiai Haji Maskur menjadi komando Laskar Kiai yang bernama Laskar Sabilillah. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bangsa ini, Laskar Sabilillah beserta laskar-laskar lain seperti Laskar Hizbullah dan Laskar Rakyat untuk memberikan sumbangsih besar dalam perjuangan kemerdekaan. Kiai Haji Maskur dilahirkan di Singosari, Malang, Jawa Timur pada tanggal 30 Desember tahun 1899 Masehi
bertepatan dengan tahun 1315 Hijriah. Semasa kecil, Kiai Haji Maskur pernah nyantri di beberapa pondok pesantren. Di antaranya pesantren Bungkuk, pesantren Sono Buduran Sidoarjo, pesantren Mangunsari Nganjuk, pesantren Jamsaren Solo, pesantren Siwalan Panji, pesantren Bangkalan, pesantren Penyosongan Cibatu, pesantren Kresek Cibatu, dan pesantren Ngamplang Garut. Di samping itu juga nyantri di pondok pesantren Tebuireng. Namanya tercatat sebagai tokoh dari kalangan Islam mewakili Nahdlatul Ulama yang ikut mendirikan Pembela Tanah Air atau PETA di Jawa pada tahun 1943-1945. Anggota pengurus latihan kemiliteran di Cisarua tahun 1944 sampai 1945. Sau Sangkai atau DPRD. Anggota PPKI tahun 1944-1945. Pimpinan Dewan Mobilisasi Pemuda Islam Indonesia tahun 1946. Pimpinan tertinggi Hizbullah Sabilillah tahun 1945. Pimpinan Dewan Harian Nasional Angkatan 45 tahun 1976 sampai 1994. KNIP tahun 1945 sampai 1946. Kepala Kantor Urusan Agama Pusat tahun 1950 sampai 1953. Serta turut menginisiasi dan mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti Misbahul Waton _ Nahdlatul Waton tahun 1923 yang sekarang menjadi Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Di samping itu, beliau juga mendirikan Universitas Islam Indonesia atau UII tahun 1948-1955. Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran tahun 1977 sampai 1994 dan Universitas Islam Malang Unisma atau dikenal dengan Unisma tahun 1980 sampai 1994 serta lain-lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, jasa sekaligus peran penting tersebut mulai redup dan jarang diperbincangkan secara khusus. Karena alasan tersebut, Yayasan Sabilillah Malang dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang bersama-sama elemen masyarakat lainnya telah bersepakat untuk mengusulkan Kiai Haji Maskur sebagai pahlawan nasional. Melalui proses yang panjang, alhamdulillah dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 120/TK/ tahun 2019 tanggal 7 November 2019, Kiai Haji Maskur ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Kiai Haji Maskur adalah pahlawanku dan teladan kita di dalam mengisi kemerdekaan NKRI. Sudah berumur 77 tahun, khususnya dalam dunia pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Al-alim yantafi'u bi ilmihi khairun min alfi abid. Orang-orang yang berilmu dalam hal ini adalah para guru. Kemudian dia memanfaatkan ilmunya atau mengajarkan kepada anak didiknya atau kepada orang lain akan lebih baik dari 1000 orang beribadah atau ahli ibadah. Hadis riwayat Dailami. Kiai Haji Maskur adalah pahlawanku yang merupakan penerus perjuangan kakeknya yang tergabung dalam Laskar Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 yang juga merupakan dzurriyyah dari Sunan Muria yang dicari oleh ayahnya yaitu Kiai Haji Maksum sampai di Singosari dari Jawa Tengah, kemudian menikah dengan Haja Maimunah yang kemudian kedua beliau wafat dimakamkan di pemakaman Kadipaten Singosari. Sedangkan Kiai Haji Maskur sebagai pahlawan nasional
yang wafat pada tanggal 19 Desember 1992 dimakamkan di pemakaman Wongkok Singosari. Saya selaku Dewan Pembina Pengurus Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari mengajak kepada semua generasi muda, khususnya yang mengikuti peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November 2022 hari Kamis ini, untuk terus meneladani perjuangan para pahlawan, para ulama, khususnya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Zainul Arifin, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, dan tidak lupa almarhumlah Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan yang mengabdi di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari ini mulai dari tahun 1959 sampai 2019. Semuanya ini dikandung maksud untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah refleksi atau sekitar riwayat dari Kiai Haji Maskur yang kita banggakan sebagai tauladan kita di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singosari 10 November 2022. Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari Malang, tertanda Haji Muhammad Asy'ari Sarbani BASH, Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina dipersilakan untuk kembali ke tempat. Untuk pasukan SMK, balik kanan, gerak, maju jalan. Silakan menuju ke sekolah masing-masing. Selanjutnya pasukan SMP Islam 01, siap, gerak, maju jalan. Langsung menuju ke SMP Islam Al-Ma'arif 01. Selanjutnya pasukan MTS Al-Ma'arif 01, siap, gerak, perempuan dulu, maju jalan. Disusul untuk Sanawiyah Putra, siap, gerak, maju jalan. Persiapan untuk Madrasah Aliyah Putra. Siap, gerak, maju jalan.
langsung puter. Dilanjutkan susun yang putri, langsung di belakangnya. Maju, jalan. Dilanjutkan SMA. Siap, gerak. Hadap kanan, maju, jalan. Selanjutnya pasukan MI. Siap, gerak. Maju, jalan. STI, siap, gerak. Bubar barisan, jalan. Kepada para pimpinan dan petugas untuk foto bersama. Setelah itu dilanjutkan pembuatan video untuk ucapan Hari Pahlawan dari masing-masing unit. Monggo Bapak dan Ibu pimpinan untuk foto bersama. Pimpinan dari TK, pimpinan dari MI, dilanjutkan dari SDI, dilanjutkan pada pimpinan SMP, kemudian MTS, untuk berfoto bersama, kemudian menyampaikan jargon ucapan Hari Pahlawan yang divideokan untuk profil sekolah atau unit masing-masing di podium utama. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Percayalah!